Yo, what's up my friend? Jadi kali ini saya ingin berbagi tips pada teman-teman semua bagaimana caranya diet yang enak tapi tidak tersiksa dan hasilnya maksimal, seperti itu. Jadi sebelum kalian mulai diet, kalian target dulu berapa berat badan yang kalian inginkan. Jadi sebelum kita mencapai sesuatu, kita harus bermimpi dulu, seperti itu. Banyak cara untuk berdiet, dengan cara ada yang berpuasa dan ada juga yang memilih makanan apa yang sebaiknya makan untuk orang diet, seperti itu. Diet dengan cara puasa. Ini versinya Om Deddy Corbuzier sebenarnya ya. Jadi dia itu dietnya puasa dari baru bangun. Contoh kalau baru bangun itu jam 7 pagi, kalian itu berpuasa sampai siang, sampai jam 3 sore. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu kalian tidak makan apa-apa kecuali minum air. Minum airnya boleh yang banyak karena air itu kalorinya 0. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore itu kalian berpuasa. Dan jam 3 sore kalian bebas makan makanan kesukaan kalian. Contohnya seperti nasi padang, itu kan kalorinya tinggi. Jadi kalian bisa memakannya dan dengan porsi yang sewajarnya. Seperti itu. Jadi setelah kalian makan, kalian berpuasa lagi sampai kalian tidur, dan itu hanya boleh minum air aja, seperti itu. Ada banyak cara sih ya. Dan cara seperti itu menurut saya asik sih, karena kita boleh makan apa yang kita suka. Jadi kalau kalian suka nasi padang, suka es krim, suka cake, suka yang manis-manis, silahkan kalian makan pada waktu jam makan itu. Jadi setelah itu, silakan kalian makan dengan porsi yang sewajarnya. Jadi setelah itu kalian puasa kembali dari setelah makan itu jam setengah 4 lah sampai kalian tidur. Kalian hanya minum air putih saja, seperti itu. Dan diet yang kedua itu memilih makanan. Memilih makanan itu kita milih makanan yang sehat. Jadi kalau kalian suka olahraga, contohnya gym. Kalau orang nge-gym tuh makanannya milih-milih banget. Jadi kita berdiet dengan cara memilih makanan. Contoh makanan yang kita pilih itu satu, kalau bisa gulanya rendah. Kedua, kita takut sama gorengan. Gorengan itu jauhi. Jadi kalian bisa makan makanan yang di luar yang saya bilang tadi itu, gula dan gorengan. Jadi jam makannya kalian bebas. Jadi baru bangun, ya namanya juga orang diet, jangan baru bangun kalian langsung makan, jangan. Jadi baru bangun, kita puasa sebentar sampai 2 atau 3 jam. Jadi makanan pertama kita bisa makan makanan yang rendah kalori. Makanan yang rendah kalori itu yang tidak banyak mengandung karbohidrat, karena gula itu termasuk karbohidrat. Terus goreng-gorengan seperti itu. Gorengan boleh sih, lebih baik di grill ya. Jadi kalau kita masak daging itu seperti dada ayam, kita grill sebentar di pan, jadi isi minyaknya sedikit, terus kita grill ayamnya seperti itu. Dan saya anjurin kalian tuh banyak makan sayur. Jadi kita diet itu suka makan daging, oke, itu bagus juga. Tapi kita seimbangkan dengan sayur. Jadi kita gampang ke belakangnya seperti itu. Dan minumannya usahakan selalu air putih. Sebanyak apapun kalian bisa minum air putih, itu tuh nggak apa-apa karena kalorinya air putih itu 0, seperti itu. Dan makanannya kalian bisa mencari alternatif yang bagus. Contohnya kalau kalian suka makan nasi, biar ada karbohidrat makanannya kita. Makanan pertama kalian boleh makan nasi. Tapi alangkah bagusnya kalian ganti nasi itu, kalian ganti pakai kentang. Jadi kentang rebus pengganti nasi itu juga tergolong karbohidrat, seperti itu. Dan untuk dagingnya kalian bisa gunakan daging ayam. Yang bagus itu dada ayam ya. Jadi di bagian dada ayam itu lemaknya itu paling sedikit. Jadi cara masaknya itu cukup di grill aja. Terus sayuran kalau menurut saya masih bebas lah. Kalian bisa tumis, kalian bisa rebus. Jadi sayur itu menyeimbangkan atau mengenyangkan kita. Di porsinya sayur itu lebih banyak dari porsinya daging, seperti itu. Karena kita dikenyangin sama sayur.
Dan untuk diet yang saya bilang seperti ini, kalian bisa makannya dari 3 kali sehari. Jadi 3 kali sehari. Enak kan? Tadinya kita nggak kelaparan, kita bisa makan, cuma makanannya kita dipilih seperti itu. Jadi pertama kita makan itu, seumpama kita bangun jam 7, kita makan pertama itu jam 10. Jam 10 pagi kita makan, terus kita istirahat sampai jam 3. Jam 3, mungkin jam 2 tuh kalian yang suka ngopi, silahkan kalian ngopi. Dan ingat, kopi boleh tapi kalau bisa gulanya sedikit, kalau bisa 0. Jangan pakai gula. Kita perlu ngopi, kenapa? Kopi itu baik sekali untuk kita yang lagi diet, karena kopi itu meningkatkan semangat kita, apalagi orang yang suka olahraga ya. Jadi kopi panas itu membantu warming up kita jadi lebih semangat, jadi cepat warming up-nya kita itu cepat seperti itu. Dan berikutnya kita makan jam 3. Jam 3 kita boleh makan lagi seperti tadi pagi, yang pertama kita makan. Terus berikutnya kita makan jam 9 malam. Setelah jam 9 malam kita makan dengan makanan yang rendah kalori saya bilang tadi itu terakhir kita makan. Dan ingat, minumannya kita jangan minum yang aneh-aneh seperti minum kekinian seperti boba yang gulanya banyak, itu jangan. Kalau kalian mau dietnya bagus seperti itu. Dan diet itu akan berhasil sempurna apabila kita menyertai olahraga. Jadi usahakan kalian punya waktu 30-40 menit sehari. Terserah kalian mau olahraganya di pagi hari, sore hari, atau agak sedikit malam jam 7, jam 8 tuh nggak apa-apa. Yang jelas setiap hari kalian harus berolahraga. Pembakaran kalori itu sangat perlu sekali. Cukup 30 menit sampai 40 menit. Nah, kenapa harus berolahraga? Jadi kalau kalian diet, seandainya kalian turun dari berat badannya kalian itu sampai 10 kilo atau 8 kilo, 7 kilo. Kalau kalian tanpa olahraga, kalian tuh akan kelihatan seperti orang sakit, lesu, lemes, kulitnya bleber seperti itu. Jadi kalau kalian berolahraga, kalian tuh lebih energik, kulitnya kalian lebih kenceng, terlihat lebih fresh seperti itu. Dan proses pembakaran kalorinya itu lebih cepat. Seperti itu. Dan ini diet yang saya bilang kali ini dietnya santai. Kita prosesnya lama ya, mungkin 6 bulan sampai setahun baru kelihatan prosesnya. Jadi kalian biar nggak bosen dietnya setiap hari itu aja, jadinya kan nggak enak hidup kita kalau kayak gitu kan. Hidup kita tidak terlampiaskan apa yang kita suka. Jadi kita bebaskan sekali dalam seminggu, silahkan kalian pilih harinya, itu namanya cheating day. Cheating day kalian bebas makan apa saja yang kalian suka di dalam hidupnya kalian seperti itu. Contohnya seperti nasi padang, es krim, cake, dan sebagainya kalian bisa makan hanya 1 kali dalam seminggu. Dan itu porsinya jangan ngamuk ya, baru cheating day. Kalau hari ini gue cheating day, kalian makan pizza 1 loyang, nggak boleh. Seperti itu. Jadi pada waktu cheating day kalian bisa makan apa saja yang kalian suka, dengan satu syarat, porsinya harus normal seperti itu. Dan setelah cheating day selesai, kalian kembali ke jalur dietnya kalian. Oke, setelah cheating day itu saya akan berbagi lagi tentang olahraganya. Jadi olahraga yang paling recommended untuk kalian yang diet itu menurut saya ya, gym, mengangkat beban. Jadi dia itu lebih cepat membantu proses pembakaran kalori di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi untuk cara nge-gym kalian bisa lihat sendiri tutorialnya di YouTube. Kalian bisa praktekkan. Gym itu nggak mesti kalian datang ke tempat gym ya, di rumah pun kalian bisa dengan semua alat yang ada seperti itu. Jadi gym itu paling cepat untuk pembakaran kalori kalian seperti itu. Ya teman-teman, jadi sekarang waktunya saya ngopi karena sudah siang, ini jam 2 siang. Jadi saya ngopi dulu. Habis itu saya mau lanjut olahraga seperti itu. Dan ingat teman-teman, silahkan pilih cara dietnya kalian masing-masing dan pilih
makanan yang kalian anggap paling sehat. Tips dari saya, jauhi gula, kurangi gorengan. Dan kalian yang suka minum alkohol, jadi alkohol itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia itu berubah menjadi lemak dan bikin perut kalian buncit seperti itu. So, jadi tetap makan sehat, tetap berdiet untuk lifestyle kalian, tetap berolahraga dan jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu lagi di next video.